Kita percaya kasih-Nya besar. Amin. Amin. Lebih dalam dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Amin. Mari sama-sama katakan. Dalamnya samudra, dalam kasih-Mu, saling menerus hidupku. Tinggi cakrawala,
memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Amin. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya. Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa dan berkuasa. Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya. Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Katakan segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih dalam lagi mengagungkan kasih setia Tuhan. Tuhan, tidak ada yang lain yang lebih layak menerima segala kuasa, pujian dan hormat Kau. Oh Lord, Yesus, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
Tuhan. Kau Jesus melebihi segalanya, lebih nyembah dalam roh Yesus, ku tinggikan Engkau. Dan ini kami umat, segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, Pada Engkaulah pusat iman kami. Darimulah mulainya, bagimulah segalanya. Oh
Ini pagi yang luar biasa, kami percaya kasih Tuhan memeluk setiap anak-anak-Mu. Kasih-Mu menyejukkan, kasih-Mu tidak membuat bingung, kasih-Mu membuat hati kami tenang. Kasih-Mu membebat setiap luka di hati. Tuhan, ini pagi kami sungguh rindu di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Hidup kami mengalami perubahan. Amin. Kami rindu karya Tuhan nyata di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kesabaran-Mu untuk kami semua. Tidak ada satupun dari kami yang layak di tempat ini Tuhan, kalau Engkau tidak melayakkan kami. Tapi biar segala yang bisa kami berikan ini, Tuhan, kami berusaha untuk memberi yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, Kau lihat hati setiap anak-anak-Mu yang datang pagi hari ini. Biar Tuhan berkati sesuai dengan kerinduan mereka datang mencari Engkau. Hamba berdoa sungguh ya Tuhan, biar Kau nyatakan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu pagi ini. Berkati hamba-Mu, Ibu Foni yang sudah ada di tengah-tengah kami. Biar Kau berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam seperti Maria, membuka hati kami, pikiran kami. Ini Tuhan yang kami punya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Amin. Saudara datang di rumah Tuhan harus punya kerinduan yang seperti ini. Ya, kerinduan untuk mencari Dia lebih lagi. Saudara, hari ini Bu Foni akan sampaikan pesan Tuhan untuk setiap kita. Untuk saudara buka hati saudara ya. Kosongkan bejana saudara, sebab ketika kosong itu akan diisi. Dan saya percaya Roh Kudus akan berbicara banyak dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin ya puji Tuhan beberapa saudara-saudara kita vaksin saudara ya. Vaksin kita di PRPP vaksin. Puji Tuhan ada 6 orang saudara-saudara kita yang ikut vaksin. Nanti kita vaksin kedua setelah 28 hari ya. Nanti di SMS lagi. Puji Tuhan ya. Saudara kalau yang mau vaksin bisa langsung daftar juga kayaknya deh. Masih bisa ada linknya ya. Kemarin kami dari gereja memfasilitasi buat saudara-saudara yang lansia untuk bisa vaksin. Ya tapi waktunya kemarin tuh memang jatuhnya dibuat dari sana udah otomatis hari Sabtu saudara. Jadi kita nggak bisa pilih. Ya jadi mau nggak mau ya udah hari Sabtu. Wah kemarin penuh sekali. Ya tapi puji Tuhan teratur rapi benar saudara ya, ditata rapi. Ya beberapa saudara, ada satu bapak Pak Ripto mana nggak? Ada nggak? Enggak ya. Karena juga udah sepuh ya. Jadi memang usia juga nggak bisa dia hadir sini. Darah tinggi, di tensinya tinggi saudara. Jadi saudara kalau mau vaksin pastikan saudara nyaman ya, tenang ya.
Karena kalau tensinya tinggi, saudara nggak bisa divaksin. Ya, jadi saudara, kita bersyukur ya pemerintah kita menyediakan sarana ini, vaksin ini. Saya berdoa, saya berharap saudara juga bisa vaksin semua. Ya, kenapa? Supaya kita ini bisa nanti ibadah juga dengan lebih nyaman ya saudara. Saudara nggak ketakutan lagi, aduh nanti gimana kena virus atau apa gitu. Ya, tapi saya bersyukurlah kita juga free ya di Indonesia ini vaksin ya gratis. Saudara bisa gunakan, manfaatkan, dan kemarin saya lihat juga udah banyak anak-anak muda yang daftar vaksin. Saya nggak tahu caranya gimana, nanti kita bisa cari informasi dan saudara juga bisa vaksin. Ya, saudara siap menerima firman Tuhan hari ini? Saudara diberkati Tuhan ya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Please welcome Pastor Foni akan memberkati kita. God bless you. Saya lepas masker saudara. Rasanya tuh kalau ngomong buat saya Pastor Roto itu luar biasa ya, kuat. Saya tuh ngomong dengan masker gitu kayak bisa menggem-menggem saudara ini nafasnya. Jadi mohon izin saya lepas supaya bisa enak ya. Puji Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Kita akan belajar firman pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita. Kita akan lihat di kitab 1 Samuel pasal yang ke-9. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat ke-15. Oke, dikatakan di sini 1 Samuel pasal 9 ayat 15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu, naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Saudara, ini Samuel, Nabi Tuhan, dapat pesan Tuhan bahwa akan ada ketemu dengan seorang pemuda. Nanti kalau ketemu dengan dia, karena kan berpapasan dengan banyak orang, nanti aku akan konfirmasi lagi. Nanti akan aku jelaskan lagi, aku akan berbicara kepada kamu, inilah orang yang aku maksudkan, dan orang itu nanti engkau urapi untuk menjadi raja memimpin bangsa Israel. Saudara, ini Samuel ketika dapat pesan Tuhan, dia terima dan dia menunggu kapan penggenapannya itu terjadi. Ya, kenapa kisah ini dituliskan ada di Alkitab ini? Ini merupakan kisah di mana waktu itu bangsa Israel menolak
akan anak-anak Samuel untuk meneruskan, karena anak-anak Samuel tidak hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga bangsa Israel menolak dan minta seorang raja. Dan waktu itu Samuel susah, ini gimana ini kok mintanya seorang raja. Tuhan bilang, mereka tidak nolak kamu, tapi mereka nolak aku. Tapi saudara lihat di sini sama-sama, mereka ketika diserang, ditindas oleh bangsa Filistin, di tengah kesusahan seperti itu, mereka teriak kepada Tuhan. Tuhan itu tetap penuh dengan kasih dan anugerah. Ngerti apa yang menjadi teriakan umatnya. Dikatakan teriakannya sudah sampai kepadaku. Hari-hari ini saudara, kalau ada di antara kita yang teriak sama Tuhan, jangan ragu-ragu bahwa Tuhan menolak. Karena Tuhan sungguh mendengar apa yang menjadi teriakan yang keluar dari hati kita. Apapun keadaan kita, dia tidak pernah menolak kita. Kalau ada pikiran berkata, apa Tuhan dengar? Wong kamu seperti itu hidupnya. Itu dari si iblis saudara. Kalau Tuhan berkata teriakannya sudah sampai kepadaku. Biarpun bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, tapi kasih karunia Tuhan tidak berubah. Dan waktu itu Samuel dapat pesan Tuhan, engkau akan ketemu dengan seorang pemuda. Kalau di ayat yang awal saudara nanti baca, 1 Samuel 9 ayat yang pertama, itu dikisahkan ada seorang yang kehilangan keledai-keledai betinanya. Ini papahnya Saul saudara ya, bapaknya Saul. Ini seorang yang berada, dikatakan ya, seorang yang berada. Jadi bapaknya Saul ini kaya raya. Kalau sampai ditulis seorang yang berada, dia ini orang yang mampu. Tapi ketika itu, dia kehilangan akan keledai-keledai betinanya. Makanya kemudian dia berkata kepada Saul, kamu ambil satu bujang, ajak satu bujang, nemeni kamu cari keledai-keledai yang hilang itu. Saul tidak pernah tahu, papahnya juga tidak pernah tahu, bahwa kehilangan yang diizinkan oleh Tuhan itu ada destiny atau ada rencana Tuhan yang Tuhan izinkan dari yang kehilangan keledai-keledai ini akhirnya ketemu dengan Samuel dan masuk dalam kerajaan, diangkat jadi raja. Seringkali dalam kehidupan kita ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, kehilangan, sesuatu mungkin itu impian kita, kalau yang kita harapkan, kita membayangkan sesuatu dan bukan dari Tuhan, kita nanti-nantikan, Tuhan aku sudah doakan, tapi kok enggak kejadian, kok enggak aku terima jawaban dari Tuhan. Kalau itu bukan dari Tuhan, enggak sesuai, Tuhan bisa singkirkan itu. Tapi kalau kita lihat sama-sama, kehilangan yang ada, kita tanya sama Tuhan. Tuhan kalau aku sampai ngalami ini, di balik ini rencanamu apa? Kenapa Tuhan izinkan aku ngalami yang tidak enak? Saudara kalau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, sebelum mengalami sesuatu yang ajaib, sebelum mengalami promosi yang dari Tuhan, sebelum mengalami yang supranatural yang dari Tuhan, Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak kita harapkan itu yang terjadi. Yusuf itu dia tidak salah saudara, dia itu bisa dijual sama kakaknya, jadi budak, diangkat lagi sama Tuhan jadi pemimpinnya di rumahnya Potifar, difitnah sama istrinya, masuk penjara. Dulu penjaranya itu tidak seperti sekarang ya saudara, dulu penjaranya tuh liang tutupan, jadi sangat tidak enak sama sekali. Dan itu bukan waktu yang singkat, 13 tahun. Saudara, tapi ketika waktu Tuhan datang, Tuhan itu bisa balikkan keadaan. Mendadak hari itu dia diangkat jadi Raja Muda Mesir. Musa juga ngalami yang sama. Dia mau membela bangsanya. Ketika dia membela bangsanya, dia dikejar-kejar oleh Firaun. Dia jadi tukang angon saudara, jadi penggembala selama 40 tahun. Kerjaannya tiap hari ya angon saudara. Secara manusia, kapan berakhirnya? Kapan ini akan ada perubahan?
Kapan Tuhan akan buka jalan? Kapan Tuhan akan nyatakan kuasanya? Tapi ketika hari itu, dia ketemu dengan semak belukar yang berapi. Hidupnya diubahkan. Setiap kita saudara, itu sudah direncanakan Tuhan. Memang ada hal-hal yang tidak enak, yang tidak kita harapkan, Tuhan izinkan terjadi. Itu sebetulnya cara Tuhan untuk menunjukkan, aku tetap di pihakmu, aku tetap menyertai engkau, aku tetap mengerti dan aku peduli apa yang sedang terjadi. Saul dan keluarganya tidak ngerti sama sekali bahwa kehilangan keledai itu akan mengubah hidupnya, akan membawa bangsa Israel mendapatkan seorang raja. Dikatakan waktu itu Saul bersama dengan bujangnya, kemudian mereka cari kemana-mana, tak ketemu saudara. Berhari-hari mungkin tidur di tenda, mungkin di tanah lapang, berhari-hari tidak ketemu sampai akhirnya dikatakan mereka sudah kehabisan. Makan roti juga enggak ada, apapun sudah tidak ada. Kemudian Saul berkata kepada bujangnya, yuk balik aja. Nanti Bapak itu khawatir bukan dengan keledai-keledai yang kita cari, tapi kepada kita. Karena kita enggak pulang-pulang. Saudara, ayat yang ke-6 ya. Ini bujangnya berkata begini. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Saudara, Tuhan ngajarin, ketika kita sedang menghadapi sesuatu, kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita berkomunikasi, itu sangat penting sekali. Kalau waktu itu Saul salah milih bujang, mungkin bujangnya tidak akan memberikan saran seperti ini. Tapi karena waktu itu Saul sedang dalam perjalanan rohani, sedang dalam perjalanan yang profetis, yang sudah Tuhan atur semuanya. Waktu itu bujangnya berkata, tunggu, jangan pulang dulu. Ayo kita cari pelihat, abdi Allah. Nanti dari dia mungkin ada pesan Tuhan. Saudara, kalau kita sedang menghadapi banyak hal, nomor satu yang kita cari itu Tuhan loh saudara. Dan penting kita bergaul dengan siapa. Setiap omongan yang kita dengar itu bisa melemahkan iman kita. Kalau kita tidak bergaul dengan orang yang tepat, kita milih loh saudara. Dengan setiap orang kita harus berbuat baik. Tapi kepada siapa kita bergaul itu pilihan kita. Kan di hati Tuhan ngasih signal ya saudara. Enggak sejahtera ya kalau ngomong sama orang ini ya, kalau ketemu isinya ngerasani, kalau ketemu isinya jelekan orang, kalau ketemu selalu negatif yang diomong, ya sudah saudara. Saudara tahu kemampuanmu, kalau saudara tidak tahan, jauhi. Jangan buka celah dalam hidupmu. Tapi setiap kali saudara ketemu dengan orang, rohmu menyala-nyala, engkau semakin jatuh cinta dengan Tuhan, engkau semakin berkata, yes, aku ketemu Tuhan dengan orang ini, iya aku diberkati, apa yang disampaikan menguatkan hatiku. Oh, orang-orang seperti itu saudara, yang saudara cari. Kenapa? Karena dia akan memberikan masukan sesuai dengan kebenaran firman. Dan itu yang membangkitkan roh iman kita, sehingga kita berkata, ya memang aku sedang kehilangan, memang mungkin aku sedang tidak tahu arah hidupku kemana, impianku sepertinya hancur, aku sepertinya tidak ada jalan keluar, apa yang sepertinya aku harapkan tidak terjadi, keadaanku tidak berubah-ubah dan aku ngalami sepertinya jalan buntu, aku sudah berusaha orang-orang di sekitar menolak aku, orang-orang yang pernah aku bantu, orang-orang itu mengkhianati aku, orang-orang yang sudah aku kasih justru mereka menyakiti aku. Dan kita akan berkata, terima kasih Tuhan, ketemu dengan orang ini, aku dipulihkan, aku diberi semangat yang baru. Jadi kita bergaul kepada siapa penting saudara. Kalau kita tahu bahwa orang itu tidak membangun hidup kita justru meruntuhkan,
Tahan saudara, kita berkata Tuhan beri hikmat kepadaku. Aku tidak mau memusuhi dia, aku doakan dia, tapi aku tidak bisa dekat-dekat dengan dia. Kemudian dikatakan waktu itu dia berkata, lah kalau kita mau cari abdi Allah itu kita nggak punya apa-apa. Dia bilang, iya ini roti juga udah habis nih, kita nggak bisa apa-apa. Makanya Saul berkata pulang aja lah. Itu keputusan secara manusia yang diambil oleh Saul itu benar saudara. Wong sudah tidak ketemu berhari-hari, makan udah habis, nggak punya persediaan apapun ya balik aja. Itu keputusan manusia. Tapi ketika dia terima yang benar, dia terima. Kadang Tuhan bicara itu tidak selalu lewat hamba Tuhan besar loh saudara. Kadang lewat anak kecil, kadang lewat orang yang takut akan Tuhan sederhana. Seringkali ini Tuhan juga bicara lewat firman-Nya. Apalagi kalau kita mau duduk diam mendengarkan Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita. Dan di situ dia katakan, oke, yuk kita cari abdi Allah itu. Iya, aku juga masih punya kok 1/4 shikal perak. Jadi kebiasaan dulu saudara, kalau mereka mau ketemu dengan abdi Allah, mereka akan bawa korban. Dan ini bujangnya Saul, itu kalau sudah ikut itu totalitas saudara. Jadi dia berkata, aku masih punya loh. Semua sudah yang aku punya, yang kita bawa, kita berikan. Setelah itu mereka juga enggak ngerti loh saudara. Mereka akan kelaparan dan segala macam. Tapi bujangnya berkata, aku mau berikan. Kita bergaul dengan siapa, itu sangat menentukan hidup kita saudara. Kalau kita tidak tepat orangnya, akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi bujangnya berkata, ayo ketemu. Saul nurut saudara. Tidak berkata, wih kamu siapa sih? Aku nih loh orang yang hebat nih, aku pemimpin. Aku orang kaya, ini aku atasanmu. Nah saudara, dia berkata, ayo nurut aja si Saul saudara. Dan akhirnya ketika itu ketemu dengan Samuel. Tapi ketika ketemu dengan Samuel, Tuhan rupanya sudah memberitahu Samuel, besok ya nek kamu ketemu tak kasih tahu lagi. Tuhan itu seringkali kalau berbicara kepada kita itu enggak komplit saudara. Enggak langsung rentet semua dari A sampai Z diberitahu, enggak. Tuhan sudah punya rencananya, master plan-nya, blueprint-nya Tuhan sudah punya dalam hidup kita. Tapi dia memberitahukan kepada kita itu, ya ini yang secukupnya hari ini seperti ini. Nah makanya ketika Samuel berpapasan dengan banyak orang, dia tetap connect dengan Roh Kudus. Dan Tuhan berkata, ini orangnya. Kita itu dalam roh ini kita saudara, bisa ngerti loh, nangkep. Jangan hanya sekedar dari kata orang ya saudara. Kita punya Roh Kudus di dalam kita. Makanya kalau dikatakan Immanuel, kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan God be with us. Tuhan bersama dengan kita. Tapi sebetulnya itu Elohim yang ada di dalam kita. Artinya apa? Selalu ada menyertai kita. Tuhan ngerti apa yang sedang terjadi. Dan Tuhan menyertai kita. Makanya terus komunikasi. Kalau saudara ketemu dengan orang, saudara mau memutuskan sesuatu, saudara sedang hadapi jalan sesuatu buntu yang tidak ngerti jalan keluarnya. Terus komunikasi dengan Roh Kudus, tanya Tuhan. Nanti Tuhan akan berbicara. Kalau tidak kenal, saudara bingung. Siapa yang ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Siapa yang ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Tangannya terangkat, kenapa? Saudara cinta Yesus, amin. Tapi persoalannya kan kita enggak dengar, enggak ngerti perintah Tuhan apa. Kepingin dengar tapi enggak dengar-dengar. Sebetulnya Tuhan bicara, Roh Kudus sudah di dalam kita. Tapi kita seringkali enggak ngeh. Tuhan gerakkan sesuatu, enggak ngeh. Tapi sebetulnya Tuhan bicara saudara. Tuhan bicara. Ini Tuhan gerakkan saya melakukan sesuatu. Saya berkata, Tuhan kalau ini dari Engkau saya minta konfirmasi. Tuhan beri sekian konfirmasi. Yes, saya tahu itu kehendak Tuhan. Tapi bukan kalau ada orang ngomong, kamu lakukan ini.
Terus saya bilang, ya saya lakukan. Enggak saudara, even itu hamba Tuhan urapan sekalipun, saya akan tetap berdoa tanya Roh Kudus. Tuhan ini mau bukan? Kalau enggak sejahtera, saya berkata tidak. Tapi kalau Tuhan juga bicara pada saya, mereka memberi konfirmasi, itu kita kerjakan. Karena Roh Kudus, Immanuel ada di dalam kita, menyertai kita. Samuel waktu itu dia tidak tahu bahwa kehilangan yang Tuhan izinkan akan membawa dia ketemu dengan Samuel. Dan Samuel sudah dapat pesan dari Tuhan, ketemu dengan orang ini, sampaikan pesanku, karena aku urapi dia jadi raja. Istilahnya itu kacang lupa kulitnya gitu ya. Kalau sudah dibantu, sudah diapakan, melupakan kita, ya itulah manusia. Kita juga seringkali begitu. Tapi kalau dengan Tuhan, Dia Tuhan yang setia. Apapun yang kita lakukan, ketika kita berseru kepada namanya, Dia tidak pernah menolak kita. Amin. Kalau kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, hati Tuhan, terus komunikasi dengan Dia. Nomor satukan Tuhan dalam hidupmu. Joyce Meyer berkata begini, sebelum aku selesai baca sekian puluh pasal, aku tidak turun dari tempat tidurku. Sebelum aku ketemu Tuhan, aku tidak turun dari tempat tidurku. Makanya di usia yang sekian itu saudara, kelihatan seger, pewahyuannya baru terus. Firman yang disampaikan sungguh jadi berkat buat orang di seluruh dunia. Karena dia kenal dengan Tuhannya. Dia punya keintiman dengan Tuhan. Dan waktu itu saudara, Samuel berkata kepada Saul, hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Harusnya yang menjamu itu Saul, rakyat jelata. Tapi hari itu Tuhan berkata yang berbeda, kamu hari ini makan dengan aku. Setelah ketemu itu saudara, ketika mereka makan, nanti kalau saudara lihat ya sama-sama, kita lihat dulu ya supaya saudara tahu. Di ayat yang ke-22, sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Saudara lihat, Saul ketika itu ketemu Samuel, dia diurapi ya, sudah ditentukan kamu akan jadi raja. Ketika sedang meeting, makan bersama, dijamu oleh Samuel, Saul dapat tempat yang terhormat. Dari orang yang mencari keledai, bisa berubah dikasih tempat yang terhormat. Saudara ngerti? Kalau kita di tracknya Tuhan, di jalan yang sudah Tuhan rencanakan, kita tidak melenceng ke kanan ke kiri yang tidak kita ketahui. Sebetulnya Tuhan sudah mengatur semuanya dan tahu-tahu ada promosi. Saul yang bukan siapa-siapa bisa dikasih di tempat yang terhormat. Pengurapan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita akan membawa kita ketemu dengan orang-orang yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan atur. Lewat orang ini engkau akan diberkati, lewat orang ini engkau akan dapat promosi, lewat orang ini engkau akan naik. Saudara, pengaturan Tuhan seringkali kita tidak lihat. Tapi sebetulnya Tuhan sedang menyiapkan yang dahsyat dan ajaib terjadi dalam hidup kita. Kalau kemudian Saul berkata begini kepada Samuel ya, kita balik ke ayat yang 21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Saul tuh merasa tidak layak saudara. Aku ini siapa? Loh kok sampai aku tuh dipilih sama Tuhan? Saudara tahu? Yohanes 15 ayat 16. Kita lihat sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16.
bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kita yang milih Tuhan, oh saudara. Kalau pagi ini saudara bisa ada di tempat ini, karena saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan sudah menetapkan setiap kita. Tuhan sudah menetapkan perjalanan profetis kita. Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat kita. Perjalanan hidup kita tanpa kita tahu. Sebetulnya Tuhan pegang kendali. Artinya apa? Kondisi terburuk sekalipun Tuhan tahu. Tuhan berkata, siap nak, sabar nak. Waktuku tiba, aku akan ubah. Aku akan balikkan keadaan. Apa yang waktu itu engkau ngalami kebangkrutan, aku bisa ubah, engkau akan bangkit kembali. Ordermu sepi, aku akan kirim order yang melimpah. Pekerjaanmu habis, engkau tidak punya apapun, aku sanggup memberkati engkau. Engkau dikhianati, akan pulihkan engkau. Engkau disingkirkan, aku akan promosikan engkau. Siapa yang sanggup melakukan? Tuhan. Karena Tuhan sudah pilih hidup kita. Bukan karena siapa kita, saudara. Bukan karena siapa kita. Mungkin kita merasa bahwa aku tidak mampu Tuhan. Pendidikanku seperti ini, profesiku seperti ini. Aku punya masa lalu yang tidak bagus. Tapi ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita cari Tuhan dengan sepenuh hati. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan membalikkan keadaan yang apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Manusia berkata tidak mungkin, tapi di dalam nama Tuhan Yesus semua mungkin. Karena kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Dari kehilangan Tuhan angkat Saul. Apapun hari-hari ini yang sedang kita alami, jangan ngomel, jangan marah. Kepada siapapun yang menjadi penyebab saudara dalam kesulitan, saudara terkungkung, saudara rasanya disingkirkan, saudara rasanya orderku sepi karena gara-gara dia, ini warungku kok enggak laku-laku gara-gara dia. Jangan menyalahkan siapapun saudara. Karena pertolongan kita datang dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus yang sanggup memberkati kita, Tuhan Yesus yang sanggup mengangkat kita, yang promosi datang dari Tuhan. Kalau Saul berkata, lah aku ini siapa? Tuhan tidak lihat kita, keberadaan kita. Kasihnya tidak tergantung kepada kita. Bapak lihat Yesus yang sudah disalibkan nebus dosa kita. Lewat Yesus kita terima keselamatan yang kekal. Kita lihat sama-sama saudara. Roma pasal yang ke-9. Roma 9 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada apa saudara? Kemurahan hati Allah. Bapak kita begitu murah hati. Kita mengucap syukur saudara. Kita ditebus oleh darah Yesus. Kemurahan Bapak yang luar biasa itu. Sangat mengasihi kita, peduli atas hidup kita. Dan dia katakan, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Siapa yang mau terima belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan. Buka hati kita saudara. Izinkan apapun yang terjadi, reaksi kita tuh betul di hadapan Tuhan. Difitnah sekalipun, di ngomong yang jelek, jangan dibalas saudara. Waktu yang akan membuktikan. Memang Tuhan izinkan supaya kita semakin rendah hati, supaya kita semakin murni, ngalami yang tidak enak semakin cari Tuhan.
Sampai kita ketemu Tuhan, Tuhan ubah hati kita. Dan kita akan lihat, yes, ini waktumu. Aku akan promosi engkau. Ini waktuku, aku akan memberkati engkau, aku akan balikkan keadaanmu. Dunia akan melihat, ada Roh Kudus menyertai, ada urapan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, ada kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Secara manusia kita tidak tahu caranya. Secara manusia tidak tahu kapan waktunya. Secara manusia tidak tahu siapa yang akan dipakai untuk menolong kita. Tapi percayakan hidup kita kepada Dia. Karena Dia sanggup, Dia mau, Dia peduli, dan Dia rindu memulihkan hidup kita. Kita mungkin berkata, keluargaku seperti ini, suamiku begini. Aduh, secara manusia apa ada yang sanggup nolong aku? Saudara, jangan lihat situasimu hari ini. Tapi dengar firman berbicara. Ingat apa yang sudah Tuhan janjikan. Itu yang kita deklarasikan. Itu yang kita perkatakan. Dan itu akan mengubah hidup kita. Kalau situasi hari-hari ini yang kita lihat terus, yang kita pikirin saudara, tidak semakin membuat kita bangkit. Tapi kita semakin berkata, waduh, bangun tidur rasanya berat. Bangun tidur rasanya, aduh, kenapa kok masih jalani hidup seperti ini, saudara? Keputusan di tangan kita, kita berkata, memang aku ngalami seperti ini. Tapi aku memilih, aku percaya kepada Tuhan. Aku memutuskan, aku beriman kepada Yesus. Dan aku berkata, Yesusku sanggup menolong aku. Roh kita bangkit, saudara. Kalau saudara lihat, ulat, ya. Ulat itu ketika dia jalan di tanah, ngerembet begitu pelan-pelan. Dia lihat, dia berkata, aku kok kepingin kayak kupu-kupu ya, bisa terbang seperti itu. Aduh, kok kondisiku seperti ini, apa bisa aku terbang? Dia enggak tahu bahwa Tuhan sudah siapkan sayap buat dia. Tapi dia harus ngalami proses, saudara. Dia jalan, dia ngerambat. Kemudian satu kali dia harus masuk jadi kepompong, saudara. Tambah gelap. Rasanya, waduh, ini saya enggak ngelihat apa-apa lagi. Saya enggak lihat pertolonganku dari mana. Apa aku bisa terbang seperti kupu-kupu seperti itu. Kok sekelilingku rasanya gelap. Saudara tahu, kalau mujizat mau datang, biasanya tuh keadaannya lebih menjepit, saudara. Lebih tegang, lebih menekan. Rasanya sampai jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Rasanya kesakitan. Itu sudah dekat, saudara. Seperti ulat jadi kepompong. Dia tidak tahu bahwa dia sedang mengalami sesuatu yang harus dialami. Menguatkan yang di dalam. Karena apa? Banyak orang itu kalau sudah nanti diberkati, dalamnya tidak kuat, tambah jatuh. Tapi kalau dalam kita disiapkan Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita ngerti Tuhan yang peduli atas hidup kita. Ketika promosi itu datang, kita berkata, yes, memang ini waktuku. Aku sedang terima belas kasihan Tuhan. Aku terima kemurahan Tuhan. Karena Tuhanku begitu murah hati. Tuhanku kasihnya tidak terbatas. Dan aku aman di tangan Tuhan. Karena Tuhan sudah pilih hidupku. Seringkali kita tidak menyadari seperti yang dialami oleh Saul. Dari kehilangan, hidupnya justru ketemu dengan Samuel, dapat pesan dari Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-20. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Saudara, yang kehilangan itu dipulihkan oleh Tuhan. Selama ini apa yang berkat dicuri oleh iblis, kita minta dikembalikan 7 kali lipat. Apa yang selama ini sudah hilang dari hidup, minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan aku. Keledai-keledai itu enggak usah dicari, diketemukan katanya.
Saul enggak nyari lagi, tapi sudah Tuhan atur semuanya. Urusan kita pun akan dibereskan oleh Tuhan. Dengan iman kita katakan, oleh kemurahan-Mu Tuhan, Engkau berperang ganti aku, Engkau yang sanggup memulihkan keadaanku, Engkau yang sanggup memberkati aku, Engkau yang sanggup menyembuhkan aku. Keluargaku akan terima pengurapan yang dari Engkau, keluargaku dipulihkan, keluargaku dijamah oleh Engkau sendiri. Usahaku, apa yang ada di tanganku, Engkau berkati. Jangan kita berkata, Tuhan, gimana hidupku? Percayalah, Tuhan pegang kendali. Dikatakan jangan kau khawatir, sudah diketemukan. Dikatakan Saul ini kan kayak orang merasa, aku tidak layak, aku ini siapa? Tapi Samuel berkata, tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tuhan itu sudah siapkan loh saudara. Kalau kita itu sudah sampai waktu Tuhan, kita akan berkata, wow, begitu indah. Tanpa kita mengerti bahwa waktu-waktu persiapan itu, kadang-kadang itu tidak kita tahu. Nanti tahu tuh Tuhan sudah ngatur. Nanti ya, aku akan ketemukan kamu dengan orang ini. Aku akan kirimkan orang-orang ini ketemu sama kamu. Aku akan berkati kamu lewat ini. Engkau akan punya usaha ini. Engkau akan pelayanan ini. Engkau akan mengalami kuasaku ini. Engkau lewat tanganmu banyak orang akan disembuhkan. Lewat hidupmu orang-orang akan diberkati. Tuhan ada di dalam kita. Immanuel. Jangan kita lihat aku minder, aku enggak bisa apa-apa. Aku enggak bisa main musik tuh seperti Stephen sama Ibu Ting Ting, gak bisa aku. Enggak saudara, setiap kita sudah punya jatahnya masing-masing. Setiap kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Bukan karena keberadaan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena apa yang kita bisa, tapi semua Tuhan yang atur, Tuhan sediakan, dan Tuhan yang akan tolong kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Kalau kita lihat, kita berkata, aku siapa? Ya memang bukan siapa-siapa saudara, tapi kita ada di tangan Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Karena penyertaannya ajaib, tidak bisa kita duga. Rencananya sempurna dalam hidup kita. Kepompong, gelap, gak lihat apa-apa saudara. Tapi sebetulnya Tuhan sedang siapkan bentuk tubuhnya ini. Dan kau akan punya sayap, kau akan bisa terbang. Hidup kita pun sama. Tuhan sedang siapkan hari-hari ini. Setiap hari hidup kita diisi dengan yang benar. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan keselamatan itu tidak seutuhnya saudara. Mulut kita tidak selamat. Kenapa? Sering ngomel, sering miso-miso, ngomong jorok, perkataan negatif, kutuk yang keluar, mengasihani diri sendiri, jelekin orang. Itu keselamatannya tidak utuh saudara. Atau mata kita mungkin. Kita bisa dilihat orang. Wah, Kristen, rajin. Tapi sebetulnya mata kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Dan itu semua jendela saudara. Si jahat masuknya lewat mata, lewat telinga kita. Dan itu nanti di hati, keluar di mulut kita saudara. Kan repot. Jadi kita kalau mau hidup kita betul-betul mengalami kuasa Tuhan. Jaga apa yang kita lihat. Jaga apa yang kita dengar. Kita semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin mengingini Dia. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita akan lihat pertolongan Tuhan akan sangat ajaib saudara. Hidup kita ini, Firman berkata di Efesus pasal yang ke-6 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena engkau harus bisa bertahan
bertahan melawan tipu muslihat iblis dan kau bisa melawan dia. Dikatakan yang pertama pakainya apa saudara? Ikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Udah biarin saudara orang ngomong apapun, jelek-jelekin biarin saudara. Pokoknya di hadapan Tuhan semua transparan, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua dikatakan pakai baju sirah keadilan. Apa itu? Jaga hati. Baju sirah, jaga hati. Jangan terkamiri saudara dengan apa yang sedang terjadi. Jangan orang lain nabuh gendang kitanya menari saudara. No, milih apa yang kita hidupi saudara. Katakan, kenakan kaki yang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Butuh kerendahan hati untuk kita dipromosi. Beritakan Injil, kabar baik kepada setiap orang. Ingini, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku mau berkati kamu. Kamu mau jadi pelaku firman. Hatiku tuh jiwa-jiwa harus diselamatkan. Kamu bergerak enggak? Atau kamu duduk manis saja sudah puas kalau kamu dilayani tiap minggu. Kamu cukup bayar persepuluhan, ngasih persembahan. Setelah itu duduk manis. Tuhan berkata, gerak. Jadi berkat, bawa jiwa. Sampaikan Injil. Orang-orang diselamatkan. Aku rapi engkau, aku pakai engkau. Dan kau harus jadi berkat buat yang lain. Dikatakan, gunakan apa saudara? Perisai iman dalam hidup kita. Dengan perisai iman kau bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman kita itu yang membuat Tuhan bergerak. Setan mau nyerang dengan bentuk apapun, iman kita kuat mental saudara. Kita mau diserang ekonomi kita pakai dengan perisai iman mental saudara. Tuhan pulihkan ekonomi kita. Setan diserang dalam hidup kita pakai perisai iman. Roh kita bangkit, kita percaya Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah kita akan mengalami kuasa Tuhan. Waktu lalu ya, saya selesai doa puasa 3 hari. Ada satu teman telepon, dia berkata tolong ini ada yang kena kanker. Ginjal saudara stadium 4. Jadi kita lewat doanya lewat telepon saudara, kan enggak kenal, tapi jarak jauh saudara ya, karena dia di luar kota. Saya kasih firman, saya sampaikan, saya ajak berdoa. Setelah itu sekian hari dia berkata, Bu, puji Tuhan Bu. Kenapa? Saya bilang, sekarang napasnya lega Bu, sebelumnya sesak sekali napasnya. Siapa yang bekerja? Tuhan. Saya sampaikan firman, saya beritakan Injil. Saya berkata, Yesus yang menyembuhkan. Roh imannya bangkit. Dia ngalami kuasa Tuhan. Saya bilang, periksa dokter. Cek sama dokter. Ya ini belum berani karena masih corona seperti ini. Ya wis terus imanmu dipertambahkan ya. Kamu semakin cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Sembayang lagi saudara. Kenapa? Ini dari punggung sampai ke bawah. Kesakitan saya katanya. Ayo sembayang. Saya berkata. Imanmu yang membuat engkau nanti ngalami kuasa Tuhan. Sembayang lagi, seger Bu enak. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan. Kemudian dikatakan, pakai ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan ini saudara, jaga pikiran otak kita. Pikiran kita harus jernih. Pikiran kita harus ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Kita kenakan selengkap senjata Allah ini supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat si jahat dan kita bisa menang. Dan kemudian dikatakan gunakan pedang roh. Semua itu saudara, itu senjata untuk bertahan. Dan satu senjata untuk menyerang si jahat, pakai pedang roh firman Tuhan. Kalau kita tidak kuat di dalam firman, kita mau ngelawan pakai apa saudara senjata kita? Baca firman, jangan sampai ketinggalan, terus ingini Tuhan. Saudara berkata, aku harus baca firman, nomor 1 kan firman. Jangan yang lain pegang klik, firmannya tidak tahu kapan, bablas hari itu tidak baca Alkitab saudara. Hidup kita tidak akan kuat, ngalami seperti ini. Sedang dalam perjalanan profetis ini, sedang ditunjukkan oleh Tuhan, sedang Tuhan atur, kamu akan ke tempat ini, disinilah perhentianmu, disinilah aku memberkati kamu, disinilah aku promosi kamu, disinilah kamu akan aku angkat. Kalau kita tidak ketemu Tuhan,
Kita tidak ngerti apa yang Tuhan rencanakan. Kita hanya lihat yang terjadi, gelisah, ketakutan, khawatir saudara. Tapi kalau kita ketemu Tuhan, ngadepi apapun kita berkata, yes. Biar aku hadapi tidak apa-apa, aku tidak sendiri. Immanuel, Tuhan bersama dengan aku di dalam aku. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dan aku tahu jatahku lebih dari pemenang. Amin. Hari-hari ini setiap kita sedang mengalami sesuatu, setiap kita punya pergumulan, selama orang hidup itu biarpun tersenyum, tetap ada pergumulan saudara. Kita lihat, wah hidupnya kok enak ya, kayaknya bahagia. Dengar-dengar kabar meledak saudara gitu. Ternyata sama saja, setiap orang punya pergumulan. Jadi jangan merasa bahwa hidup kita saja yang punya pergumulan. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Tapi pada siapa kita mendekat, itu menentukan. Kita mendekat kepada Tuhan, pertolongan akan datang. Kita mengakukan dengan kekuatan kita sendiri, berharap si A, si B, si C, kita akan kecewa. Kita mengucap syukur, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberikan kepada kita belas kasihan dan kemurahan. Dari kehilangan diangkat jadi raja. Tuhan sudah ngatur semuanya detail, komplit, lengkap, sempurna. Tidak ada yang ketinggalan asal kita ngikuti seperti yang Tuhan mau. Saudara, percaya ini hari-hari Tuhan melakukan terobosan dalam hidup kita, amin. Ini hari-hari Tuhan menggenapi apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Terima dengan iman saudara. Yes. Ini hari aku terima mujizat. Hari ini aku terima kabar baik. Aku terima pertolongan Tuhan. Aku akan terima pemulihan yang dari Tuhan. Aku tahu kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku. Ada urapan Tuhan dalam hidupku. Belas kasihan Tuhan melimpah dalam hidupku. Kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti mengalir setiap hari baru dalam hidupku. Perkatakan terus, itu yang akan mendatangi kita. Pagi ini, siapa yang siap terima terobosan? Penggenapan janji Tuhan, mujizat Tuhan. Semangat saudara ya, beriman, percaya pada Yesus. Kenakan selengkap senjata Allah, supaya kita bisa melawan si jahat. Ini semua pekerjaan dia saudara. Kalau kita melenceng dari Tuhan, dia nyerang kita. Tapi ketika kita di jalan yang benar, dalam proteksi Tuhan, kuasa darah Yesus menyertai kita. Tidak mempan saudara. Tidak mempan. Mau diantemkan ke kita, mencelat saudara. Ketika kita mengucapkan dengan mulut kita, bahwa Tuhan itu bekerja dengan ajaib. Tuhan kerjakan, keluar dari iman yang kita perkatakan. Dengan hati engkau percaya diselamatkan. Dengan mulutmu engkau mengaku, engkau dibenarkan. Kalau kita percaya kepada nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kasih, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari ini yang berat Tuhan bisa angkat. Tuhan bisa gantikan. Rasanya sendiri saudara berkata, Tuhan ampuni aku, selama ini aku ngeluh, aku ngomel, aku merasa ditinggalkan. Tapi aku mau percaya bahwa Yesusku menyertai aku. Yesusku peduli atas hidupku. Yesusku mengasihi aku. Yesusku tidak pernah meninggalkan aku. Kita bangkit saudara. Dan kita akan mengalami kuasa Tuhan. Iman inilah yang membuat nanti Tuhan bergerak, bekerja, menolong, memberkati, memulihkan, memberikan terobosan dalam hidup kita. Yuk kita sembahyang sama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian, saat ku tak melihat jalanmu. Saudara tahu lagu itu ya, sudah sering kita nyanyikan ya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana
Saudara, sayapmu sudah disiapkan oleh Tuhan untuk engkau naik terbang tinggi, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami kuasa-Nya. Hati Tuhan rindu mengulurkan tangannya buat kita. Hati Tuhan ingin menolong kita. Hati Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Hati Tuhan ingin supaya kita berbalik kepada Dia. Biarpun hari-hari ini mungkin kau berkata, aku tidak lihat jalan-Mu Tuhan. Aku tidak bisa lihat Tuhan. Tapi aku percaya. Aku percaya kepadamu, kepada nama Yesus. Aku percaya kepada Yesusku. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Ampuni aku yang tidak percaya ini Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Engkau memulihkan hidup kami. Ini waktu-Mu Tuhan. Kami mengalami janji-janji-Mu Kau genapi dalam hidup kami. Ini waktu-Mu kami mengalami kuasa-Mu. Ini waktu-Mu kami mengalami terobosan yang sudah Engkau siapkan. Kami mau percaya kalau ada pintu-pintu yang tertutup, akan Kau buka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan memampukan kami. Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau meratakan gunung-gunung di depan kami. Engkau yang mematahkan, menghancurkan pintu tembaga dan palang besi. Karena Immanuel, Tuhan di dalam kami dan Kau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, bawa kami semakin intim dengan Engkau. Bawa kami ketemu dengan Engkau. Bawa kami mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau. Yesus, kami merindukan-Mu Tuhan. Yesus, kami ingin dekat dengan Engkau. Yesus, peluk setiap kami Tuhan. Peluk setiap kami. Aliri kami dengan kasih yang datang dari surga. Air kehidupan mengalir. Satu persatu Engkau segarkan. Satu persatu biar minum dari air sungai kehidupan-Mu. Dan kami terima kekuatan yang baru. Perjalanan kami tidak sekedar perjalanan biasa. Perjalanan hidup kami adalah perjalanan profetis di mana penyertaan-Mu sungguh ajaib buat kami. Kami tidak lihat hari-hari ini keberadaan kami. Tapi kami lihat kuasa-Mu, kami lihat rencana-Mu, kami lihat apa yang sudah Kau sediakan buat kami. Bahwa kami terima yang dari Engkau, yang ilahi yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami buang semua yang Tuhan tidak berkenan di hidup kami. Kuduskan mulut kami, kuduskan mata kami. Kuduskan telinga kami, kuduskan tangan dan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan hati kami. Kami minta Tuhan, ampuni semua dosa-dosa kami. Seringkali kami meninggalkan Engkau, padahal Engkau dengan setia menunggu kami. Bawa kami Tuhan balik kepada-Mu. Bawa kami Tuhan hidup benar di hadapan-Mu. Bawa kami hidup menyenangkan hati-Mu. Bawa kami berkenan menyenangkan hati Bapa di surga. Roh Kudus,
Tolong setiap kami, tiap jemaat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini sedang beban berat, ngalami pergumulan, ngalami sakit penyakit. Saatnya Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Saatnya Engkau mencurahkan lawatan-Mu, kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Tolong ya Roh Kudus, kami mau Engkau Tuhan. Kami mau Engkau Tuhan. Saudara yang butuh mujizat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara yang butuh kesembuhan yang dari Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa sepakat sehati. Biar Tuhan yang akan membuka pintu-pintu itu. Tingkap langit dibuka. Kita ngalami kuasa Tuhan yang supranatural. Berkat-berkat yang ditahan oleh si jahat, kita minta itu kita terima. Tidak ditunda lagi. Kita mau sepakat di dalam nama Yesus. Bapa yang penuh dengan kasih dan anugerah, penuh dengan belas kasihan dan kemurahan hati, kami angkat tangan kami Tuhan. Kau lihat satu persatu anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami beban dalam hidupnya. Ada sakit penyakit yang dokter berkata tidak mungkin bisa disembuhkan. Kami mengalami krisis keuangan Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Tuhan, kami butuh jamahan-Mu. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Tolong kami Tuhan. Kami angkat tangan kami buka hati kami. Kami hanya berharap kepada nama Yesus. Kami percaya kepada nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang sanggup menolong kami. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu Engkau alirkan Tuhan buat setiap kami. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Dari yang melayani sampai setiap jemaat-Mu, duduk di depan sampai belakang, yang tua, yang muda. Kami hari ini mengalami berkat-Mu yang ajaib Tuhan. Karena kami menyembah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu sempurna buat kami Tuhan. Kami mau mengalami kuasa-Mu Tuhan, bukan hanya dari kata orang. Tapi kami mau, kami pribadi mengalami kuasa-Mu. Mujizat yang sudah Tuhan sediakan, kami mau terima dengan iman. Kuasa-Mu mengalir, orang akan melihat Yesus sungguh hidup, Yesus sungguh bekerja, Yesus tidak meninggalkan, tapi Yesus intervensi hidup kita. Dan Yesus yang pegang kendali apa yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Di luar Engkau kami tidak mampu, tapi bersama Yesus kami akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang supranatural, perkara-perkara yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Karena itulah jatah yang dari surga turun dalam hidup kami. Dan itu yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Semua penghalang disingkirkan. Belalang pelaha, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang lompatan. Kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang dari surga turun dalam hidup kami. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami kuasa Tuhan. Kami
percaya Engkau sungguh hidup. Kasih-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu mengalir setiap kami Tuhan. Saat ini buka hati, buka, tadahkan tangan kami. Kami mau terima yang dari surga. Rencana-Mu jadi Tuhan. Tidak ditunda-tunda lagi. Jatah yang sudah Engkau sediakan buat kami terima dengan iman. Jadi dalam nama Yesus, jadi daging, jadi realita di alam surgawi turun ke alam jasmani. Dalam nama Yesus, angkat kami Tuhan sesuai dengan promosi-Mu, sesuai dengan jatah yang sudah Tuhan sediakan. Kami sampai pada destiny kami. Kami bersama dengan Engkau. Kami naik terbang tinggi. Kekuatan yang baru Tuhan alirkan buat kami. Kami hidup karena iman. Iman di dalam Anak Allah. Iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang cinta Yesus katakan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, firman yang luar biasa ya yang sudah untuk kita. Saya benar-benar diberkati ya ketika duduk di situ. Saya percaya terobosan demi terobosan Tuhan sediakan buat kita. Siapa yang merindukan hari-hari ini terobosan keuangan khususnya? Terobosan keuangan, kita mau percaya hari-hari ini Tuhan akan kasih terobosan. Tanggal 1 April 2021 ya, 1 April pukul 6 sore di tempat ini kita mau belajar tentang bagaimana mengelola berkat Tuhan. Kalau hari-hari ini ibu bapak sedang mengalami butuh terobosan keuangan, saya dorong ibu bapak untuk ikut di seminar ini. Bisa ditayangkan? Karena apa? Kita ini sudah harus menyiapkan wadahnya loh. Kalau Tuhan ngomong aku mau kasih kamu terobosan keuangan, tapi kalau wadahnya kita tidak siap, itu akan jadi bocor juga. Makanya kita akan buat seminar keuangan tanggal 1 April di tempat ini ya. Nanti pembicaranya Pak Handi ya, yang beberapa waktu yang lalu bicara juga tentang keuangan di tempat ini. Kalau Bapak Ibu ingat Pak Handi dari Proing pusat, dia akan bicara tentang keuangan, bagaimana sih kita ini mengelola berkat ya, mengelola berkat dari Tuhan. Nanti pendaftaran enggak kelihatan ya, Ibu Bapak, saya bacakan aja untuk pendaftaran, bisa klik di HTTP, kayaknya susah ya Ibu Bapak, nanti bisa daftar aja deh di informasi center, di meja informasi nanti akan dibantu daftar di sana. Ya, jadi Ibu Bapak saya dorong benar-benar untuk Ibu Bapak bisa ambil bagian di seminar keuangan bagaimana kita ini mengelola berkat Tuhan. Tanggal 1 April jam 6 sore kita akan belajar di sini. Ada makan malam. Ya, jadi makanya itu harus daftar dulu supaya kita bisa hitung makan malamnya. Makan disediakan sebelum acara seminar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaktian Jumat Agung. Kebaktian Jumat Agung hari Jumat tanggal 2 Aprilnya kita akan bareng-bareng ibadah di pusat di Holy Stadium jam 8 pagi. Jadi di tempat ini tidak ada ibadah Jumat Agung. Kita ibadah Jumat Agung di Holy Stadium pukul 8 pagi. Ya.
Tapi hari Paskahnya kita kumpul lagi di tempat ini jam 7 dengan perjamuan kudus. Ibu Bapak bisa siapkan hati, siapkan diri untuk terima perjamuan kudus. Hari Minggunya Paskah jam 7 pagi seperti biasa kita di Permata Hijau, tapi Jumat Agungnya kita sama-sama di Holy. Kemudian pengumuman yang selanjutnya, kami dari gereja ya, berkaitan dengan semua tadi ya, ada terobosan keuangan, Ibu Bapak menyiapkan wadahnya, kami akan support Ibu Bapak ya. Kami akan buka unit usaha jemaat ya. Kami dapat taburan ya, berupa gerobak sebenarnya ada di belakang. Itu kita akan pakai ya, Ibu Bapak kalau mau titip misalnya makanan atau apa, Ibu Bapak bisa titip. Kita akan buka mulai tanggal 5 April ya, nanti kita akan cari tempat di sekeliling daerah sini. Kita akan buka, Ibu Bapak kalau mau titip makanan atau apa, Ibu Bapak bisa nanti hubungi Ibu Lili ya, kita akan buka setiap hari. Nanti kira-kira siapa, umpama namanya siapa, mau titipnya apa, supaya apa? Supaya nanti enggak sama, supaya enggak podo gitu loh ya Ibu Bapak ya. Jadi, oh saya mau titip donat misalnya, tapi ternyata terus ada lagi yang mau titip donat, nah yang supaya enggak bareng gitu loh ya. Jadi tolong didaftar dulu, nanti dari tanggal-tanggal ini kita akan hubungi lagi kira-kira berapa yang harus misalnya mau dititip atau gimana gitu ya. Jadi Ibu Bapak daftar dulu ke Ibu Lili, nanti setelah itu kita akan hubungi lagi. Kita akan mulai jalan unit usaha ini mulai tanggal 5 April ya. Jadi kalau bisa sebelumnya itu sudah Ibu Bapak sudah daftar ya. Jadi hari ini pengumumannya agak banyak ya. Yang pertama seminar keuangan tanggal 1 April di tempat ini, hari Kamis jam 6 sore. Yang kedua ibadah Jumat Agung kita di Holy Stadium jam 8 pagi. Yang ketiga ibadah Paskah tanggal 4 April di tempat ini, perjamuan suci. Yang kelima unit usaha jemaat kita mau kalau mau daftar ya. Seminar daftar di meja informasi nanti akan dibantu untuk didaftarkan. Itu kita mau sama-sama siapkan persembahan, kita mau nyanyikan satu pujian.